Ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat bukan hanya sehat, bukan hanya rizki, tetapi insyaallah pada kesempatan ini Allah menganugerahkan nikmat berupa iman. Ya. Karena percuma kalau kita sehat, kita kaya, tapi kalau kita tidak beriman, gitu. Dan jaminannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amana billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan nabiyan wa rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang di dalam dirinya mengimani, betul-betul mengimani bahwa Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, ya, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu wajib bagi mereka Allah masukkan ke dalam surganya. Ya. Maka mudah-mudahan ikhwatul iman rahimakumullah, ya, di samping kita menikmati iman, kita bersyukur Allah telah memberikan anugerah iman. Lalu kemudian Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga iman itu. Dan tidak ada yang paling baik menjaga iman kecuali dengan ketaatan. Karena Nabi bersabda di dalam hadis, al-iman yazid wa yankus, wa yazidun bit-ta'ah, wa yankus bil ma'siyah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah Bapak Ibu bahwa iman itu sangat fluktuatif dalam diri kita. Kadang naik, terkadang turun. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidun bit-ta'ah. Siapa yang ingin imannya itu selalu naik, bertambah, maka caranya itu adalah dengan melakukan ketaatan. Sebaliknya, enggak akan seseorang mendapatkan iman karena ada pemahaman yang salah, keliru terhadap iman. Pemahaman Murji'ah, ya. Mereka meyakini bahwasanya iman yang ada pada diri seseorang tidak ada korelasinya dengan amal. Pemahaman Murji'ah begitu, Pak. Ya. Mau dia beribadah ataupun bermaksiat nggak ada pengaruhnya dengan iman. Padahal jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis, ya, wa yanqus bil maksiyah. Ya. Semakin kita banyak bermaksiat, ya, dipastikan semakin semakin menghilangkan iman yang ada pada diri kita, ya. Maka dosa itu, ya, bukan menambah iman, tetapi kata para ulama, dosa itu akan menjadikan seseorang, ya, semakin bertambah berbuat dosa. Bahasanya apa? Ya, zanbul akhar, gitu kata para ulama, akan menarik dosa-dosa yang lainnya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika sedang khutbah, ya, di hadapan kaum muslimin ketika jadi khalifah, Utsman bin Affan mengatakan kepada kaum muslimin, hati-hati dengan dosa. Karena dosa yang kalian lakukan itu, ya, itu akan mengundang dosa-dosa yang lainnya. Ya. Ya, maka dosa itu seumpama sesuatu yang hidup di dalam jiwa kita. Ya.
Makanya orang-orang yang beriman itu sangat takut dengan dosanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yaradzunubahu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila melihat dosa yang dia lakukan, ya, seperti hanya dia sedang duduk di bawah suatu gunung, fa khafa an yaqa'a alaihi, khawatir jangan-jangan gunung itu akan menimpa dirinya, ya. Nah, sekarang banyak informasi, banyak berita yang membuat kita juga khawatir, ya. Ya. Ada megatrust Pak sekarang, BMKG, ya. Ini kalau megatrust terjadi Pak, itu katanya, ini kata BMKG ya, yang mungkin bukan ramal sebetulnya, tetapi salah satunya ditunjang dari sisi ilmiahnya, gitu. Kalau itu terjadi megatrust, ya Bandung juga bisa berdampak, ya. Ya, Jawa Barat, ya, belum lagi Sasar, Lembang, itu katanya begitu Pak, ya. Ya, dan kita mah pasti yakin dan mana bumi mah bakal hancur, ya. Ya, walaupun boleh jadi penyebabnya seperti apa, tapi kita yakin dengan ayat Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu. Apabila bumi diguncangkan. Beberapa hari sebelumnya, walaupun saya di sini nggak ngerasa, nggak tahu bapak ibu ngerasa ada gempa tuh di daerah Bandung Selatan sampai Garut, ya, ya. Di orang mah teka rasa gitu ta. Tapi pas lihat berita, masya Allah, sampai ada korban, gedung-gedung rusak. Kabayang bapak ibu, nanti ada satu waktu yang Allah hancurkan bumi itu bukan hanya satu wilayah, satu tempat, tetapi semua bumi yang dihuni oleh manusia. Ya, bapak ibu. Ya, maka orang yang beriman ketika melihat dosa yang dilakukannya, ya, seperti hanya dia sedang berada di bawah, duduk di bawah gunung, fa khafa an yaqa alaihi, ya. Jangan takut, khawatir jangan-jangan gunung yang di belakangnya itu yang akan menimpa dirinya, ya. Nah, ada teman kemarin ngobrol sama orang Pangandaran, ayeuna mah sepi sana di Pangandaran teh, dampak megatrust, ya. Jadi memang masih mikir-mikir juga gitu kan, mau main ke pantai teh Pak, besi tsunami gitu ta, gitu, ya. Nah, kita takutnya dengan bencana, takut manusiawi, sesuatu takut yang fitrah pada diri kita, gitu bapak ibu. Tapi kita jarang sekali merasa takut dengan dosa kita. Ada orang yang bahkan cuek dengan dosanya. Makanya orang-orang yang terbiasa berbuat dosa dan maksiat, kata Nabi, innal fajir yaradzunubahu kadzubabin marra ala anfi. Orang yang terbiasa berbuat dosa tidak pernah merasa takut dengan dosanya, gitu. Maka kata Nabi diumpamakan seperti hanya orang itu melihat lalat, ya, lewat di depan hidungnya, dilihat begitu saja, gitu. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, ya, insyaallah mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini, salat berjamaahnya kita insyaallah, kemudian kita duduk di majelis zikir, di majelis ilmu ini, mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita untuk menjaga iman, salah satu ikhtiar kita untuk menyiapkan bekal yang terbaik, yang semuanya kita nanti akan meninggalkan dunia yang fana ini dan kita nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun malakul maut itu datang kepada kita saat ini, ya insya Allah lah rada deket kita tah.
Ya. Ya, kenapa kita melangkahkan kaki dari tempat tinggal kita, Bapak Ibu, datang ke majelis ilmu? Ya, bukan hanya datang ke majelis ilmu, sholat fardu berjamaah, kemudian datang ke majelis ilmu. Apa jaminan Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan ini sengaja saya ingin mengangkat tema karena masih berada di bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal. Tema kita pada kesempatan ini adalah Mahabbatur Rasul. Ya, apa Mahabbatur Rasul, Bapak Ibu? Mencintai Rasul. Ya. Mencintai Nabi itu, Bapak Ibu, disyariatkan oleh Al-Quran dan juga disyariatkan oleh hadis Nabi SAW. Bapak Ibu mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak-anak kita, malahan Bapak Ibu seringkali diingatkan oleh Allah, hati-hati dengan cinta itu. Ya. Suami mencintai istri, ya, memang fitrah, tapi hati-hati dengan terlalu mencintai. Makanya kata Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, pasangan kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi fitnah bagi kalian, gitu. Kalau cinta kepada orang-orang yang kita sayangi, ya, ya, gitu. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ini salah satu riwayat ada yang menyampaikan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu, ya, diperintahkan oleh Allah, padahal Nabi Ibrahim itu menantikan seorang anak, gitu Bapak Ibu. Bukan bertahun-tahun, tetapi puluhan tahun, Pak. 20 tahun. Ya, kabayang Bapak Ibu betapa bahagianya, betapa senangnya orang tua yang sudah 20 tahun menantikan kehadiran seorang anak. Ya. Nah, Nabi Ibrahim diberikan anak setelah menantikan 20 tahun. Tahu-taunya Bapak Ibu, ketika anak itu terlahir, perintah Allah, ya, tanda kutip lah kasarnya mah, disuruh micin gitu ta. Iya kan? Tanda kutip ya, bukan ngebuang gitu ya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, disuruh meninggalkan anaknya yang masih merah, bayi yang masih merah. Ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Ya. Disuruh ditinggalkan di satu tempat padang tandus, gersang, nggak ada kehidupan. Padahal menanti kehadiran anak selama 20 tahun, gitu kan? Ya. Kalau seandainya perintah itu datang kepada bapak-bapak, saya mah cangcaya aja nggak lakukan anaknya. 20 tahun, Pak. Betul nggak? Ya, ternyata salah satu rahasianya kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya, karena khawatir Nabi Ibrahim kecintaan kepada anaknya sehingga dia berpaling cintanya kepada Allah. Gitu tuh salah satu hikmahnya. Ya. Allah tidak mau, ya, Nabi Ibrahim mencintai anaknya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mencintai Allah, ya, asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah jauh lebih kuat, ya, jauh lebih dahsyat ketimbang cintanya kepada istri ataupun anak-anaknya, ya. Makanya Bapak Ibu hati-hati, jangan cinta kita orang tua kepada anak bisa memperdayakan kita, ya. Makanya kata Allah jadi fitnah, ya. Saking sayangnya boleh jadi cintanya kepada anak, begitu kan, segala macam, ya.
keinginan anak Bapak Ibu sekalian boleh jadi kita penuhi, padahal belum tentu itu baik bagi anak kita. Bisa jadi masalah. Hanya banyak saya dengar orang tua, gara-gara budak tuh dikasih ini, dikasih itu. Hanya begitu Bapak Ibu. Nah, beda dengan mahabbah kita kepada Rasul, ya. Makanya Bapak Ibu, mahabbah kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah itu kata para ulama, laisa mahabbatun tabi'iyah. Cinta kita kepada Nabi, cinta kepada Rasul itu bukan cinta tabi'iyah, sebagaimana kita mencintai istri, orang tua mencintai anaknya. Apa cinta tabi'iyah itu? Ya kata para ulama, kalau cinta tabi'iyah antara manusia dengan manusia yang lainnya satu, cinta tabi'iyah itu aya expire-na Pak. Itu cinta tabi'iyah, enggak selama-lamanya Pak. Betul enggak Pak? Ada expire itu cinta tabi'iyah itu, ya, makanya dulu boleh jadi ada seorang suami mencintai istrinya Pak. Wah, cinta banget gitu. Ya, saking cintanya bahasa puitis keluar Pak. Dulu ya Pak. Ya, makanya ada istilah lautan luas kan ku seberangi, gaya gitu kan. Gunung tinggi kan ku daki gitu kan. Ya. Kadang begitu pengorbanan dilakukan untuk orangnya, tapi satu saat ketika menjalaninya ada masalah, ada ketidakcocokan, pisah nggak tuh? Bisa. Padahal awalnya dari cinta. Maka cinta tabi'iyah itu terkadang ada expire-nya. Makanya kenapa disebutkan mawaddah warahmah gitu. Bapak Ibu dulu punten ya. Bapak Ibu sekalian ya, itu cinta tabi'iyah ya, ada expire-nya. Yang kedua, cinta tabi'iyah itu kadang cinta yang ada pada diri seseorang yang dibarengi dengan syahwat. Bapak baheula bogoh ya ke ibu ya. Pasti ada syahwatnya ya Pak. Pasti gitu kan. Makanya kata Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jelas itu kata Allah. Ya, Allah telah berikan kecenderungan syahwat kepada kalian sehingga kalian suka kepada wanita ya. Makanya bapak kemudian menikahi ya istri bapak, kemudian ibu juga sama kepada suami ya. Tapi jangan sampai kemudian kita bayangkan ibu cinta kepada Nabi ada syahwat, enggak ya. Bahwa cinta kepada Nabi itu bukan karena syahwat gitu ya. Cinta tabi'iyah itu adalah cinta yang ada pada diri seseorang. Satu, ada expirednya. Yang kedua, cintanya itu dibarengi dengan syahwat. Itu cinta tabi'iyah. Yang ketiga, cinta tabi'iyah itu ya tadi ya, cinta yang ada pada diri seseorang dengan tujuan ingin melindungi, menjaga gitu. Kayak ibu bapak kepada anak. Ibu bapak kepada anak mencintai anak-anak kita ya. Kenapa? Karena kita ingin menjaga sebaik-baiknya anak kita, melindungi anak-anak kita, maka datang cinta. Sok segala macam buat anak-anak kita mah dikorbankan, kasarnya begitu ya. Nah, sekarang kalau kita cinta kepada Nabi, yang perlu dijaga siapa? Nabi atau kita? Nabi nggak butuh Pak. Kalaupun kita ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun kemudian kita sholawat kepada Nabi, bukan untuk Nabi gitu ya, Nabi mah sudah dimuliakan sama Allah. Makanya sholawat itu balik kepada kita hakikatnya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi bi asyrin. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali saja solawatnya, maka Allah akan balas solawat 10 kali buat kita. Itu cinta tabi'iyah Pak. Cinta yang didasari karena syahwat, cinta yang di dalamnya ada upaya menjaga, melindungi gitu kan ya.
Tapi cinta kepada Nabi buat kita umatnya yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW, bahwa cinta kepada Nabi ya itu kata para ulama mahabbatu lit ta'zim. Gitu, Pak. Cinta kepada Nabi SAW didorong karena ta'zim, memuliakan Nabi SAW. Gitu. Ya, karena memang Nabi harus dimuliakan, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Ya. Dimuliakan. Gitu. Jangankan kita, Bapak Ibu. Allah saja, kata para ulama, Allah saja yang menciptakan Nabi SAW, menciptakan semua Nabi. Ada perlakuan beda ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana Allah memanggil nabi-nabi yang lainnya? Kadang Allah cukup dengan memanggil namanya, Pak. Itu kata para ulama, li ta'zimnya Allah kepada Rasulullah. Ya, semua nabi itu pilihan Allah. Ya. Ya, jadi kita itu nggak ada yang bisa menyaingi, menandingi kualitas imannya para nabi. Karena nabi itu ditunjuk, diutus bukan oleh manusia, tetapi Allah yang mengutus langsung para nabi, para rasul. Tetapi perlakuan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lainnya di dalam Al-Quran, Allah mencukupkan dengan memanggil namanya. Nabi Adam misalnya, Bapak Ibu, bagaimana Allah memanggil Nabi Adam? Disebut namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau di surga. Dipanggil Adam. Ini kan kalau bahasa kita, Bapak Ibu, Bapak ada yang memanggil nama langsung kan beda kesannya, Pak. Ya, ketika seseorang memanggil ya ada tambahan, ya, Pak Haji, ya. Tapi dipanggil nama langsung kan agak beda. Tapi kalau Allah mah bebas, karena Allah itu kan yang menciptakannya, ya. Allah menciptakannya, gitu, menciptakan semua makhluk yang ada di bumi, ya. Ya. Bapak manggil saya dengan apa? Ya, agak beda, kadangin lagi asa tengenah lah gitu ya. Tony ke dia gitu kan. Tapi ketika dipanggil ada tambahannya gitu kan. Nah, itu bedanya, Pak. Itu kata para ulama li ta'zimnya Allah. Semua nabi, hatta Nabi Isa sekalipun, Bapak Ibu, yang oleh orang sebelah kadang diyakini sebagai Tuhan, itu ya. Kalau kita tidak meyakininya sebagai Tuhan, Pak, ya, kita meyakininya sebagai Rasul, sebagai seorang nabi. Tapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa Allah panggil Nabi Isa? Nama, ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Tuh, dipanggil namanya Isa. Apa? Ya Yahya, khudhil kitaba biquwah. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada panggilan nama ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi Allah memanggil di dalam Al-Qur'an dengan sebutan li ta'zim. Allah misalnya memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzilna ilaika mir rabbik. Wahai Rasul. Tuh. Di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqina waghluz alaihim. Hatta Nabi sedang dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan tidur, Pak. Nah, dipanggilnya apa? Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Wah, Nabi itu, Pak. Nggak ada Nabi ya Muhammad. Makanya kata para ulama, itu salah satu cara li ta'zimnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan remehkan, Bapak Ibu, amalan yang ada hubungannya dengan Nabi, termasuk sholawat. Kata para ulama, ya. Kenapa? Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat misalnya. Allah nggak nyontohan, Allah tidak nggak nyontohan sholat, karena Allah memang nggak butuh ibadah. Yang ibadah itu adalah kita makhluk, ya. Aqimi sholah wa ati'uz zakah. Allah memerintahkan kepada kita zakat.
Ya. Atau Allah memerintahkan kepada kita haji, apakah Allah haji? Enggak. Ya, enggak ada dalil yang mengatakan begitu. Ya. Allah memerintahkan kepada kita saum, apakah Allah saum? Enggak. Ya. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita salawat, Bapak Ibu lihat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Perintahkan dari Allah. Dicontohan ke Allah. Dicontohan. Lihat kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Setelah dicontohan, Allah perintahkan kepada kita untuk bersolawat. Masya Allah. Ini litakzimnya Allah kepada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, begitu juga kita, mahabbah kita kepada Nabi litakzim, memuliakan Nabi, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau ada sebagian ulama meyakini ya litakzimnya kepada Nabi itu, ada sebagian ulama yang meyakini bahwa sekalipun Nabi itu adalah khatamun Nabi, penutupnya para Nabi, karena setelah Nabi Muhammad nggak ada Nabi lagi, sehingga mendapat julukan khatamun Nabi. Sekalipun demikian, ada sebagian ulama yang meyakini bahwa Nabi itu ya nur Muhammad itu diciptakan lebih dahulu ketimbang fisiknya gitu. Ada yang meyakini, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Kenapa mereka meyakini begitu? Berdasarkan dalil-dalil ya yang ada. Bapak Ibu, ya. Nabi mah belum lahir ke alam dunia, Pak, Bu. Namanya itu sudah disebutkan oleh banyak para nabi. Belum lahir ke alam dunia. Ada nggak Bapak Ibu yang belum lahir ke alam dunia? Tetangga yang memanggil-manggil nama kita? Nggak ada. Jangankan setahun aja, Pak. Ya, Candi Berengaran ya namanya. Sama orang tua kita. Nabi nggak begitu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, misalnya Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Ketika Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa? Ya, wa idz qala Isa ibn Maryam. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, liqaumihi, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul kepada kalian. Aku akan bawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Datang seorang rasul kepada kalian, dan rasul itu namanya Ahmad, namanya Muhammad. Disampaikan oleh siapa? Nabi Isa alaihi salam. Berapa jarak antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad? Jadi sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa nggak ada Nabi, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata para ulama, rentang antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu cukup jauh, ya, cukup jauh, ya. Maka disebutnya itu masa fatroh, masa kekosongan kenabian. Nah, makanya nggak boleh tuh. Ya, sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh, yang mengatakan ayahnya Nabi itu kafir gitu kan. Ini dalam rangka adab kepada Nabi, gitu kan. Walaupun ada hadis ya yang mengatakan begitu, ya, bahwa orang tuaku abiku kafir, Bu. Maka abi di sini karena sebagian ulama bukan menunjukkan langsung kepada ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terjadi masa fatroh, kekosongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'adzibu, kata Allah, tidak ada azab yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang di masa fatroh itu. Gitu. Ya, pendeta bisa hanif, lurus pada masa itu. Nah, Bapak Ibu, antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, itu jaraknya terpaut jauh, 650 tahun. Ya, kebayang ya Bapak Ibu, 650 tahun Nabi belum lahir, tetapi namanya sudah
Sebut-sebut. Itu yang disebut dengan litazim. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu, bahwa mahabbah kita kepada Nabi itu syariat. Ya, disyariatkan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala litazim tadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu pernah mendengar ada sekelompok umat Islam yang mereka inkar sunnah. Pernah nggak? Ya. Inkar sunnah, Pak. Sekarang masih ada, Pak, sekelompok kaum muslimin yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran nggak ada. Ya, saya belum pernah mendengar inkarul Quran, nggak ada. Tapi kalau inkarus sunnah itu ada, Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya, ternyata ada dua alasan kenapa mereka mengingkari sunnah. Alasan yang pertama, alasan karena nabinya. Mereka menganggap nabi itu biasa. Ya, nggak ada pada dirinya litazim. Nabi itu sebagaimana kita. Biasa aja nabi itu. Ya. Pokoknya persis sama kita. Memang manusia ada aspek basyariahnya sebagaimana kita. Nabi butuh makan, Nabi butuh istirahat tidur, Nabi juga butuh pasangan kayak kita. Ya. Tetapi semua ulama sepakat ada kekhususan, ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dibandingkan Nabi-Nabi yang lainnya. Dalam hal syafaat misalnya, Nabi yang lain tidak diberikan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang inkarus sunnah, ya, yang mengingkari sunnah Nabi, ya, mereka itu tidak percaya, tidak mengimani sunnah Nabi, hadis Nabi. Alasannya satu, karena Nabi itu ya manusia biasa. Salah kalau kita memahami seperti itu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka mengingkari sunnah Nabi? Ya karena mereka semuanya logika mikirnya. Bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu, ya, dikatakan sesuatu dari Nabi sampai kemudian sekarang, apakah betul perkataan Nabi itu otentik? Dulu mah Pak belum ada rekaman. Kebayang nggak Pak? Ya, ya. Itu dihafal. Ya, makanya dulu kita pernah Bapak Ibu ada simulasi, ada game, ya. Kita berbaris misalnya 10 orang nyampein berita dari yang paling ujung, ya. Diberikan aja kalimat begitu kan. Ini pengalaman saya dulu, ya. Mungkin Bapak-bapak juga pernah, ya, simulasinya. Nah, disampaikan kalimat, ya. Sampai kemudian terus ke 10 orang, ya. Datang ke 9 udah ada perubahan. Datang ke 8 nambah perubahannya. Sampai ke yang pertama, Pak, ya, pokoknya mah udah salah kalimat itu. Nah, ada kan begitu ya? Nah, Bapak, mereka begitu, Pak. Nggak akan mungkin. Apakah yang kita baca hadis Nabi ini otentik yang disampaikan oleh Nabi SAW? Apalagi dulu, Pak. Ya, dulu mah belum ada alat yang memadai. Rekaman nggak ada, tulisan juga nggak ada, Pak. Dihafal dulu, dihafal Bapak Ibu sekalian. Maka Masya Allah, makanya umat yang terbaik dalam banyak hal itu, ya tadi kata Nabi, khairun nas, ya, ya, khairun nas sebaik-baik manusia itu adalah pada masaku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Setelahku yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, begitu. Ya, buktinya apa Bapak Ibu? Coba. Ya kudu nama Bapak Ibu, ya kalau kita berpikir mestinya, ya, literatur yang dibuat oleh manusia pada zaman ini mestinya Bapak Ibu sekalian, ya, jauh lebih banyak. Tapi subhanallah kalau kita lihat ulama dulu, Bapak, yang belum ada komputer masalahnya, ya, HP belum ada, tapi subhanallah mereka menulis kitab sampai berpuluh-puluh jilid, Pak. Ya, pernah lihat Pak kitab Fathul Bari, ya. Banyak kitab-kitab banyak. Ayeuna mah Bapak Ibu nulis hiji kitab BHC gitu tah. Kenapa? Memang Allah lebihkan kepada mereka. Nah, makanya ada orang yang inkarus sunnah, mengingkari sunnah, Bapak Ibu. Nah, padahal kewajiban kita, ya,
Kata Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-33, wallazi ja'u bisidqi wa saddaqa bihi. Dan orang yang membawa kebenaran, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan kemudian membenarkan apa yang datang dari Nabi, ulaika humul muttaqun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya kata para ulama, kewajiban kita kepada Nabi itu adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang datang berita dari Nabi. Apalagi tadi inkarus sunnah, itu ya. Yang tidak percaya dengan sunnah mestinya membenarkan. Kenapa? Siapa orang yang membenarkan dan tidak ada keraguan dari dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muttaqun, kata Allah. Maka mereka itu adalah orang yang bertakwa. Ya. Pak ya. Jadi nggak usah Bapak pakai logika lagi, Pak, ya. Udah menjadi ayat Allah, kita tasdiquhu, ya. Fima akhbar. Ya. Ya, syukur-syukur kita bisa beruswah kepada Abu Bakar Siddiq lah. Ya. Abu Bakar Siddiq itu membenarkan Nabi sudah nggak pakai logika. Ya. Kenapa? Karena udahlah, Nabi itu diutus oleh Allah menjadi Rasul Allah, menjadi kekasih Allah. Apa yang datang dari Nabi walaupun tidak sesuai logika, udah iman itu sama Abu Bakar. Makanya ketika Isra Miraj kan terjadi goncangan, ya, bagi kaum muslimin, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha kurang dari 1 malam? Terabus logika, Pak. Gitu, nggak masuk akal. Sementara orang-orang Arab kalau berdagang dari Mekah bawa barang dagangan ke Syam, naik onta, Pak, 2 bulan. Gitu. Itu perginya. Kalau pulang pergi berarti 4 bulan. Nabi kurang dari 1 malam. Maka disebutkan dalam salah satu riwayat, sampai-sampai ada sebagian yang tadinya sudah beriman kepada Nabi sudah mulai menanggalkan imannya kepada Nabi. Wah, nggak beres ini, nggak beres ini. Itu siapa yang begitu? Ketika Abu Bakar diprovokasi begitu, ya. Ya, makanya kata Nabi di dalam hadisnya, nasrullahul Islam bi Abi Bakar. Allah pernah nolong Islam lewat Abu Bakar saat itu tuh. Ya. Karena itu kesempatan yang paling efektif, Bapak Ibu, oleh pemuka Quraisy untuk menjatuhkan Rasulullah. Ya. Nggak masuk akal, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari 1 malam. Ya. Ngisi-ngisi kajian subuh saya telat misalnya setengah jam, Bapak Ibu mohon maaf telat ya 15 menit aja, karena tadi sholat subuhnya saya di Masjidil Haram, Mbak. So, udah percaya mau Bapak Ibu? Oh, yang ada apa? Ustaz Tony ya. Nah, itu gambarannya, Pak, ini. Nabi sampai murung pas saat itu. Nabi saja sampai murung. Apalagi orang-orang Quraisy itu memfasilitasi Nabi di Jabal Qubais untuk menyampaikan berita itu kepada orang-orang musyrikin Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Nabi nggak bisa apa-apa. Wah, kalau bahasa kita mah Nabi ngomong begitu dia disurahkan muncak ayatnya. Kalau sekarang mah disurahkan Nabi. Maka salah satu sebutan kepada Nabi saat itu, Nabi itu majnun. Gila, Pak. As-sahir, Nabi tukang sihir. Majnun, Nabi gila. Nabi nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Bapak Ibu, diprovokasi agar tidak percaya dengan apa yang datang dari Nabi, ini disampaikan langsung oleh Abu Jahal, Abu Sufyan. Gitu. Bagaimana kamu pendapatmu, Abu Bakar? Masa Nabi begini. Abu Bakar menjawabnya apa? Dengerin. Kalau saja ada yang lebih berita, ya, ada berita yang lebih daripada itu dibawa oleh Nabi, maka aku yang pertama kali yang akan membenarkannya. Abu Bakar Siddiq, Pak. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau ini tembok warna putih dan saya lihat dengan mataku warna putih, ya,
Lihat tembok ini warna putih, supaya gampang nih warna apa, Pak? Hah? Warna apa? Krem, ya. Supaya jelas mengilustrasikannya, Bapak ini hadis sahih, ya. Bapak melihat tembok ini warna krem, gitu. Lalu kata Abu Bakar, kalau saya melihat tuh tembok ini, ya, dengan mata saya warnanya krem, lalu kemudian datang kepada Nabi, Abu Bakar, itu tembok warnanya bukan krem, warnanya tapi hijau. Jadi Bapak mau nggak nerima begitu? Kata Abu Bakar, maka aku akan menyalahkan mataku. Yang benar adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, ini juga pelajaran buat kita. Bapak Ibu, kita harus yakin dengan apa yang datang dari Nabi. Bapak berkumpul kayak begini, kata Nabi SAW, siapa yang duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, hakikatnya kita itu sedang duduk di raudhah min riyadil jannah. Itu kata Nabi, ya. Kita sedang duduk di taman surga. Kan kita jangan, Bapak, satu kebanggaan, satu hal yang menjadikan kita bahagia kalau kita bisa berkumpul di taman surga. Nah, Bapak Ibu, seacan beneran kita di taman surga, taman kita ini dulu kita berkumpul, insyaallah. Taman Mutiara, taman Masjid Mutiara. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu namanya tasdiquhu, ya. Fima akhbar, membenarkan apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Nggak usah ragu, nggak usah ragu, ya Bapak Ibu sekalian. Inilah pentingnya kita mahabbah, ya, kata para ulama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mahabbah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan 3 hal pada diri kita. Yang pertama, karena ini syariat, ya. Yang pertama ada dalam ayatnya, Quran surat At-Taubah ayat yang ke-26. Cinta kita kepada Allah, Rasul itu harus melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Hatta orang tua kita, Pak, ya. Hatta anak-anak kita, harta kita, ya, bisnis kita, itu seperti itu, ya. Ya. Termasuk tempat tinggal kita, ya. Ahabba ilaikum minallah wa rasul. Tuh. Lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, ya, maka hati-hati, itu bisa jadi akan datang sesuatu yang buruk kepada kita, bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Syariat, Pak. Hadisnya ada nggak, Pak? Ada. Nih, hadis dari Nabi bahwa kita itu wajib mencintai Nabi, mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada anak kalian, orang tua kalian, dan manusia yang lainnya yang ada di bumi. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, mahabbah itu memang disyariatkan baik oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu disyariatkan? Yang pertama, insya Allah mahabbah kita kepada Nabi itu salah satu cara untuk mendatangkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir itu, orang masuk surga, Bapak Ibu, ada 3 pintu. Imam Ibnu Katsir, pintu yang pertama, orang masuk surga itu mubasyaratan wala hisaban. Orang masuk surga itu langsung, Bapak Ibu, tanpa dihisab. Ya, tapi yang pertama mah, Pak, lain tepede asa ragu lah kita melihat yang begitu. Ya. Karena yang masuk surga tanpa dihisab itu kalau dalam hadis orang-orang syuhada gitu kan, ya, yang wafat di jalan Allah dalam menegakkan kalimat Allah sebagaimana pejuang Palestina kaharti gitu mah. Tapi kalau kita mah sigana rada hese ya. Mubasyaratan wala hisaban, masuk surga tanpa dihisab. Padahal abus ka surga teh Pak hisabeun hungkul eta teh. Asli Bapak. Hisab semua tuh, ya. Makanya jangan sampai kita lari dari hisab Allah. Enggak ada yang bisa lari dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, semuanya yang ada pada diri kita dihisab, ya. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi itu punya telaga, ya.
namanya Haudil Kautsar, telaga Kautsar. Dan kata Nabi, Nabi akan menunggu umatnya di telaga Kautsar. Salah satu umat yang ditunggu oleh Nabi, memang ada 3. Salah satu umat yang ditunggu oleh Nabi di telaga Al-Kautsar itu minal faqir, minal fuqara wal masakin. Jadi yang ditunggu oleh Nabi di telaga Al-Kautsar itu orang-orang fakir, Pak, miskin. Ya, itu kelebihan orang fakir, Pak. Kata para ulama, ya, termasuk yang didahulukan, yang dipercepat hisab itu oleh Allah orang-orang fakir. Ada hisabna heselir, itu siga orang, Bapak Ibu. Orang kaya mah hisab nanti wayahna, Pak. Ini yang jadi manajer di perusahaan dihisab gitu. Yang jadi pejabat dihisab kade Pak Haji eta teh. Semuanya dihisab. Orang miskin mah dihisab harta nu aya ge kurang keur dahar gitu tah. Gitu tah. Tapi Bapak Ibu, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta semuanya ditanya. Masya Allah. Itu kata Nabi di dalam hadisnya. Tapi insya Allah kalau ada mahabbah, ya, makanya kata Imam Ibnu Katsir, ada orang yang masuk surganya langsung tanpa dihisab. Yang kedua, ada orang yang masuk surga itu kata Imam Ibnu Katsir ditimbang dulu amal baik dan amal buruknya, Pak. Kalau amal baiknya lebih banyak, lebih berat ketimbang amal buruknya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Yang kedua juga, ya, masih kene rada ngahuleng gitu. Gitu. Iya. Kalau ditimbang amal baik kita dengan amal buruk, Pak, Masya Allah, gitu kan. Ya bisa jadi, Bapak, ya, kita namanya manusia itu kan al-khata', ya, orang yang berbuat salah, Bapak Ibu, ya. Ya. Ayeuna alhamdulillah dari jam 4:30 sampai jam 6 ibadah hungkul pahala. Nanti tapi beres dari pengajian wallahu alam gitu. Apakah kita melakukan ibadah atau melakukan hal yang sia-sia? Ya. Ya, tadi ngaji ge saminggu sakali siga kieu teh misal. Padahal kata Nabi di dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Iya, Bapak Ibu, banyak, Pak. Baru lisan aja lah kita mah, Bapak Ibu, ya, saya belum terlalu pede dengan lisan aja, Pak. Maupun ceramah, insyaallah alhamdulillah, wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah, tidak ada ucapan yang paling baik melebihi ucapannya seseorang menyeru Allah. Kayak begini insyaallah. Ya. Tapi kata Nabi kan diingatkan betapa banyak orang yang masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya. Ya. Aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi, kebanyakan dosa anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairon, kata-kata yang baik. Lamun teu bisa kata-kata yang baik, auliyasmut, lebih baik cicing. Tapi kan Bapak Ibu sekalian, ya kadang bawaan manusia nggak bisa begitu. Beres pengajian bisa jadi ngagibah, bisa jadi gitu, bisa jadi. Saya pernah nanya Bapak, ini berapa pekan, 2 pekan kemarin itu, ya, ini bapak-bapak yang suka bareng-bareng komunitas sepedahan gitu, ya. Saya lagi olahraga, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian istirahat di satu tempat, ngobrol sama seorang bapak-bapak yang sepedahan, ya. Biasa udah pakaiannya udah pakaian orang sport, dah sepeda begitu kan. Saya tanya, Pak, kenapa nggak barengan, Pak? Ya, kita sambil ngobrol sambil ngopi begitu kan. Pak, kenapa nggak bareng-bareng sama teman? Pak, kalau barengan teh senanya, eta pas palebah ngumpulna ngomongkeun batur senanya. Itu betul gitu. Sampai gitu ya. Sampai dahan gitu ya. Tapi bapak-bapak di sini mah enggak lah kayaknya, insyaallah. Jadi yang tadinya olahraga itu mestinya niatnya ibadah, tapi lamun
beres ngomongkeun batur kabayang apa. Saya mikir juga bener oge sebenarnya gitu. Jadi maka kita nggak pernah tahu. Makanya kalau kita ditimbang amal baik sama amal buruk kita wallahu alam. Nah, tetapi kita punya pilihan yang ketiga, Pak. Kata Imam Ibnu Katsir, ada orang yang masuk surga disebabkan karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu an ketika meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang seseorang kepada Nabi, lalu kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Nabi aja nggak tahu, Pak, ya, kapan kiamat itu. Maka Nabi balik bertanya, ma'adatta laha, ente bertanya tentang hari kiamat, maka sudah bekal apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ini orang juga jawabannya ya persis lah mungkin kayak kita kayaknya. Ya Rasulullah, saya nggak punya banyak ibadah, ya, amal saya biasa-biasa saja, ya, jadi nggak bunga orang ya, ya. Gitu. Hanya saja ya Rasulullah, pada diriku ada cinta kepadamu, ada cinta kepadamu. Maka kata Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau akan tinggal di surga bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampai-sampai Anas bin Malik berkomentar, karena Anas bin Malik itu termasuk sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis, maka Anas bin Malik mengatakan, tidak ada hadis yang menjadikan aku jauh lebih bahagia perasaanku melebihi hadis ini. Ibadah nama tu sabaraha, tapi ayat cinta kepada Nabi. Naudzubillah kalau kemudian kita mengingkari Nabi, ya. Mudah-mudahan cinta mahabbah kita kepada Nabi itu hadir pada diri kita. Anta ma'an bahta. Makanya punten Bapak Ibu, tenanawan Bapak Ibu berpendapat bahwa Bapak Ibu tara maulid Nabi, nggak apa-apa, ya. Ya. Tapi kita juga jangan mencela, siapa tahu mereka ada cinta tuh, ya, ada maulid Nabi gitu kan, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, karena cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau maulid Nabinya isi pengajian, di dalamnya menumbuhkan mahabbah, nggak ada yang salah kan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau di Taman Mutiara saya mah yakin nggak ada maulid Nabi lah gitu ya. Tapi insya Allah walaupun begitu, yakin husnudzon Bapak Ibu, ya, dalam dirinya ada mahabbah kepada Nabi SAW. Karena kita punya keyakinan yang kedua bahwa mahabbah Nabi itu tidak hanya cukup, ya, kayak kita I love you, nggak begitu. Karena mahabbah Nabi itu kata Imam Ibnu Qayyim, kesempurnaan seseorang dalam mahabbahnya kepada Rasul yaitu ittiba. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, itu jauh lebih utama. Mahabbah saja penting Bapak Ibu, ya, kepada Nabi. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, kesempurnaan dalam mahabbahnya seseorang kepada Rasulullah yaitu dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, yang mengamalkan sunnah-sunnahku, maka sungguh pada dirinya ada mahabbah kepada aku. Wa man ahabbani ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku, maka dia akan tinggal bersamaku di surga. Nah, bapak-bapak itu, ini levelnya udah level kesempurnaan mahabbah insyaallah, gitu ya. Ya, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Maka ibadah kita, kata para ulama disebutkan, la ya'budullaha illa bima syar'a. Termasuk kita dalam ibadah, tidaklah seseorang beribadah kepada Allah kecuali ibadahnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, mudah-mudahan peluang yang pertama dapat apa Pak tadi? Dapat syafaat gara-gara mahabbah. Yang kedua, karena waktunya juga udah hampir mau habis, ya, kita singkat-singkat aja Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita sudah mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim, siapa orang yang ingin mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, siapa orang yang ingin mendapatkan nikmatnya dalam ibadah, ya, maka orang itu harus mahabbahnya betul kepada Nabi. Betul Pak?
Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih, seseorang itu akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya iman. Halawatul iman. Siapa mereka yang akan merasakan manisnya keimanan? An yakunallahu wa rasul ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Manakala Allah dan Rasulnya dicintai melebihi segala-galanya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu tuh kita introspeksi ya. Kalau kita belum merasakan nikmatnya sholat, ya, nikmatnya zikir, nikmatnya sedekah, bisa jadi ada masalah dengan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu sampai memegang tangan Nabi mengatakan begini, ya Rasulullah, ana uhibbuka min kulli syai. Ya Rasulullah, saya itu mencintaimu melebihi segala-galanya. Kalau saja itu ada pada diri kita Bapak Ibu, udah bagusnya luar biasa tuh. Kalau ada pada diri kita. Tapi apa kata Nabi? La, hei Umar, Anda belum beriman. Kata Nabi, Umar, Anda belum beriman sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ya. Maka saat itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ana uhibbuka min kulli nafsi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap diriku. Maka kata Nabi, al-an, sekarang Umar, engkau sudah beriman kepadaku. Makanya Umar itu kecintaannya kepada Nabi melebihi cintanya kepada dirinya. Maka wajar Umar bin Khattab itu dalam setiap ketaatan itu merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, Umar bin Khattab ngedengar ngaji saja bisa nangis, Pak. Ya, nangis, Pak. Ya, saking menikmati. Ya, walaupun Umar bin Khattab seringkali mendengarkan para sahabat gitu kan tilawah Quran bisa nangis. Umar bin Khattab itu saking menikmati ketaatan Bapak Ibu, yang ditangisi oleh Umar bin Khattab bukan dosa Bapak Ibu. Ibadah saja ditangisi, Pak. Coba Bapak Ibu, kalau kita sudah menangisi dosa aja udah alhamdulillah, Pak. Umar bin Khattab tidak menangisi dosa, Pak. Saking menikmati dalam ibadahnya, Umar bin Khattab itu setiap malamnya menangisi ibadahnya, Pak. Masya Allah. Makanya doanya Umar bin Khattab itu, Allahumma ij'al amali kulluha salihan. Ya Allah, jadikan amal-amal yang aku kerjakan ini amal soleh. Nangis, Pak, coba ingat. Masya Allah. Saya pernah bercerita bagaimana Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh seorang majusi, Pak. Itu sebuah riwayat. Sedang sholat subuh, Pak, ditusuk oleh orang majusi 7 kali tusukan, Pak. Dan karena nikmat sholatnya Bapak Ibu, ya. Sedang ini kisah nyata, ditusuk sama orang majusi 7 kali tusukan. Sedang sholat, Pak, sugan ngajerit ente, Pak. Beda jeung Bapak Ibu sih kan atas gitu. Gitu Pak ya. Kenapa? Karena saking menikmati itu ibadah, Pak. Saya dalam sumber riwayat Umar bin Khattab hanya mengatakan seolah-olah aku ini hanya digigit oleh binatang, secirem digigit kayak gitu. Padahal ditusuk. Ternyata karena ditusuk Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Umar bin Khattab sampai pingsan, Pak, sampai melewati waktu zuhur. Apa yang menjadikan siumannya Umar bin Khattab? Ngedengar azan, Pak. Dideketin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum beres kalimat azan, baru kalimat takbir dikumandangkan, udah siuman. Bangun. Ketika bangun, apa yang dikatakan oleh Umar? Apakah saya sudah sholat? Ingat karena ibadah. Umar bin Khattab nggak dengi azan, tina pingsan jadi siuman. Beda jeung urang gitu. Nggak dengi azan teh para ringsan gitu ya. Nah gitu, hati-hati Bapak Ibu. Jadi anu teresep azan teh sarua jeung setan gitu. Makanya kemarin wayahna cenah karena ada kedatangan ini, azan hanya running take hungkul. Enggak usah. Eta teh kalau lihat hadis teh ya, hadis Nabi ya. Ya, kalau setan itu mendengar azan, itu lari terbirit-birit sambil hitut, Pak. Jadi kalau ada orang yang nggak senang mendengarkan azan, siga setan. Bapak Ibu,
Boro-boro kita bisa menikmati ya kalimat azan. Boro-boro kita bisa menikmati sholat ngadengi azan lagi asal gitu tuh. Umar bin Khattab nggak begitu. Nah, kenapa bisa begitu tadi? Ana uhibbuka min kulli nafsi, gitu Bapak Ibu. Ya, itu yang kedua ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau seseorang sudah mahabbah kepada Nabi, insya Allah akan ada dorongan kita untuk melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kalau sudah ada mahabbah ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi ambil, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Nah, saya tutup dengan satu kisah dari hadis. Ada satu kisah dari hadis Nabi SAW. Suatu saat ada seorang ibu yang datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa si ibu ini pernah mendengar ya dari dia mendengar dari orang-orang ya, bahwa Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan begini, dilarangnya seorang wanita menyambung rambut ya. Allah akan melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Maka si ibu ini ya mendengarnya dari orang lain itu mengatakan kata Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Datanglah si ibu ini kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Abdullah ibnu Mas'ud, apakah benar ya? Pas apa ya? Ya ini, kisah itu terakhir ya Pak. Dia nggak akan melanjutkan lagi, terakhir itu tuh kisah Bapak Ibu ya. Pak. Ya Abdullah ibnu Mas'ud, apakah benar ya ada larangan bagi seorang wanita ya untuk menyambung rambut ya? Apakah ada dalam Al-Qur'an? Apakah ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ada dalam Al-Quran dan disampaikan juga oleh Rasulullah. Kata seorang ibu, ya Abdullah bin Mas'ud, aku ini sudah buka lembaran Al-Quran, aku tidak menemukan ada dalil yang mengatakan larangan untuk menyambung rambut seorang wanita. Ya. Tidak menemukan dalil, gitu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, masa engkau tidak menemukan dalil ya? Bukankah engkau membaca ayat di dalam Al-Quran? Tadi saya bacanya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu Al-Quran ya. Apa yang datang dari Nabi ambil, apa yang dilarang sama Nabi ya. Ya ada. Nah, itu perkataan Nabi ya yang disampaikan kepadaku, dan itu diperkuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka saat itu ya si orang ibu ini meninggalkan sejauh-jauhnya untuk menyambungkan rambutnya ya. Kenapa? Karena kalau seorang sudah mahabbah kepada Nabi, insya Allah akan ada ikhtiar untuk mengambil ya syariat Nabi dan meninggalkan larangan Nabi SAW. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan ya. Ini hitung-hitung kita menyegarkan kembali ya, menyegarkan kembali mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah yang Allah karuniakan pada diri kita masing-masing rasa mahabbah kita kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.